Welcome to our channel. Selamat pagi, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan Ria Sabda, edisi Sabtu 18 Februari 2023. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, diceritakan dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilau-kilau. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelentang pakaian seperti ini. Maka tampaklah mereka, Elia dan juga Musa, yang sedang berbicara dengan Yesus. Lantas apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Yesus kepada kita? Kita semua pasti sering mendengar kata istilah rebahan. Akhir-akhir ini mungkin kita sering menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan kita, dalam obrolan kita, baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Dengan perbincangan itu, tentu apa yang disebut dengan rebahan adalah kata yang digunakan seseorang untuk menunjukkan kalau dia sedang tidak melakukan aktivitas apapun. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang naik ke Gunung Tabor untuk berdoa bersama Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah menjadi sangat-sangat indah. Yesus juga hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan baik di dalam iman kita kepadanya. Di dunia ini ada banyak tawaran-tawaran duniawi yang benar-benar menjanjikan kenikmatan dan juga kenyamanan untuk hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerap kali kenyamanan itu membuat orang menjadi lupa diri, membuat orang merasa nyaman, sehingga lupa kepada Yesus. Ketika orang sudah tidak memiliki pegangan hidup, maka orang akan kehilangan pengharapan. Maka kalau hal itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang beriman? Yesus sudah menawarkan kepada kita, menawarkan iman kepada kita. Seberapa besarkah iman kita kepada Yesus? Seberapa besarkah relasi kita dengan Yesus? Atau sebaliknya, relasi kita dengan Yesus semakin jauh, bahkan semakin hilang, semakin kabur. Maka dalam hal ini, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita agar iman kita semakin kuat, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita dapat mengerti,
Karena iman kita dapat mengenal Yesus, dan karena iman kita tahu Yesus itu sosok pribadi yang seperti apa bagi diri kita. Kita juga diajak untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita. Karena Yesus mengatakan melalui firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudariku yang terkasih, karena iman itu Habel mau mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia mengenal Yesus itu bagi dirinya seperti apa. Lalu pertanyaannya untuk kita saat ini dan untuk selanjutnya, Yesus itu adalah siapa bagi diri kita? Apakah Yesus itu adalah Bapa yang penuh kasih, penyayang, rendah hati, dan lain sebagainya? Atau sebaliknya, Yesus itu merupakan orang yang tidak rendah hati? Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita refleksikan itu di dalam hidup kita, di dalam iman dan juga kepercayaan kita. Yesus itu adalah siapa bagi diri kita? Melalui iman dan juga pengharapan, kita semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus melalui panggilan hidup kita masing-masing. Baik melalui panggilan hidup kita menjadi seorang awam, maupun panggilan kita menjadi seorang rohaniwan dan rohaniwati. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan keluarga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.